Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Oke teman-teman, kali ini aku akan membagi tips ya, yang sederhana aja sih sebenarnya ya. Ini tips semoga bermanfaat buat kamu, apalagi buat yang pengen buka usaha atau pengen buka toko sembako yang di rumah, yang seperti aku lakukan ini ya. Ini aku lakukan ini di dalam rumah juga ya sebenarnya ya, ini dalam rumah sih. Nih ada toko sembako di dalam rumah, sekalian juga di sini tempat aku tinggal, sekalian juga tempat aku cari tempat usaha ya, sekalian aku buka ya toko sembako atau warung sembako kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan di sekitaran aku tinggal ini ya. Kebetulan kan banyak juga yang sekitaran aku tinggal ini, karena aku tinggal kebetulan di pinggir jalan. Oke teman-teman, aku tinggalnya itu di pinggir jalan. Ini pinggir jalan, dan banyak ya tetangga-tetangga, rumah-rumah di sekitaran sini pasti banyak. Jadi aku buka toko atau warung sembako, yaitu menjual bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, mie instan, minum-minuman, barang kelontongan juga, ya macam-macam lah ya. Nih, di sini aku akan bagi tipsnya ke kamu apabila kamu mau buka toko atau warung sembako rumahan ya. Oke teman-teman, sebelumnya support terus ya channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan kamu bisa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, ayo subscribe. Oke teman-teman, di sini aku akan berbagi tips untuk membuka toko sembako atau warung sembako di rumahan. Nah, kamu di sini kalau kamu punya rumah yang di pinggir jalan itu ataupun di dalam gang, itu tidak masalah ya, karena di sini kita kan berjualan kebutuhan pokok konsumen ya, yang dibutuhkan oleh konsumen, yang diperlukan konsumen oleh setiap hari. Dan konsumen, jangankan konsumen, kita aja butuh ya kebutuhan sembako itu tadi ya. Nah, di sini kamu kalau mau buka di dalam rumah, tips pertama itu kamu buat dulu tempatnya. Jadi kamu buat tempat, kebetulan aku nih tempatnya sekalian seperti toko ya, sekalian juga tempat tinggal. Jadi kamu buat aja seperti toko dulu, dan kamu persiapkan seperti rak-raknya, etalasenya, itu macam-macam ya, etalase seperti ini. Ini ada etalase untuk menyusun barang-barang ya, dan juga etalase itu macam-macam, ada etalase rokok juga seperti yang di atas ini, cara liatin ya. Nah, ada etalase rokok ini. Nah, ini etalase tadi yang aku tunjukin itu ya. Dan juga gantungan untuk menggantung barang-barang itu juga perlu kamu buat. Rak-rak ya, rak-rak seperti ini untuk ngisi barang. Itu tadi ya teman-teman, kamu sudah tahu apa yang perlu kamu siapkan, yaitu adalah tempat walaupun di dalam rumah, walaupun sekalian untuk tempat tinggal. Jadi kamu memang harus sediakan juga tempatnya, jangan mengganggu untuk aktivitas di keluarga ya. Seperti kita depan, misalnya kalau ada teras rumah, ada bagasi yang nggak kepake, itu bisa kamu gunakan untuk tempat kamu berjualan bahan sembako ya, atau warung sembako. Di sini kamu bisa pesen raknya atau etalase, gantungan, supaya untuk menyusun barang kamu ya. Kalau misalnya kita susun, kita gantungin supaya orang itu tahu bahwa kita adalah lagi buka toko atau buka warung sembako. Oke, tips yang kedua yang perlu kamu harus tahu itu adalah
kamu persiapkan modal juga ya. Gimana mau buka usaha kalau kita nggak punya modal? Tapi di sini kamu jangan khawatir, kita nggak perlu harus modalnya beratus-ratus juta atau berpuluh-puluh juta ya. Kalau kita punya uang itu cuman sedikit, misalnya 1 juta atau 2 juta, itu tidak usah khawatir. Kamu bisa belanjain dulu barang-barang kebutuhan yang paling urgent dulu, yang paling banyak dicari orang ya, seperti beras, minyak, gula, dan satu lagi itu harus kamu rokok. Nah, rokok itu cepet banget putarannya ya. Jadi kalau kamu tuh punya modalnya itu terbatas, jadi cari aja dulu bahan-bahan yang cepat putarannya ya, supaya kamu bisa belanjain lagi kebutuhan yang lain. Dan di sini kamu juga harus jeli melihat permintaan konsumen. Kenapa aku bilang harus jeli? Terkadang konsumen itu kan yang mengajarin kita sendiri ya. Konsumen itu datang menanya apa yang dibutuhkannya, sedangkan kita tidak ada, tidak sediain. Jadi disitulah kita harus jeli, kita bikin catatan ya, kita untuk mengingatnya ya. Kecuali kita ini gampang ngingatnya tidak masalah ya, tapi kalau seperti aku ini agak-agak susah ngingatnya ya, mungkin faktor umur juga. Jadi aku buat catatan kecil itu ya, seperti kalau konsumen itu nyari apa, aku nggak punya, aku catat, dan esok harinya aku akan belanjain. Jadi setiap konsumen datang, apa yang ditanya nggak ada, itu pasti aku belanjain, besoknya aku sediain lah. Terus itu begitu juga seterusnya, sehingga apa yang kita jual itu akhirnya lengkap ya. Dan tips yang ketiga ini, kamu harus cari juga distributor barang-barang sembako itu yang murah, sehingga kamu bisa menjualnya sama dengan yang lainnya, atau bisa menjualnya seperti harga ecer itu bisa nggak terlalu mahal karena kamu sudah membelinya di tempat yang tepat. Itu distributor itu biasanya banyak, jadi kamu harus jeli, harus kamu lihat dulu distributor, sehingga kamu bisa mengambil bahan harganya bisa untuk jual lagi. Jangan sembarangan ya. Ada juga kadang seperti toko deh ya, tokonya itu lengkap besar tapi dia nggak menjual, harganya mahal karena dia jual sama seperti yang bukan dia distributor untuk jual lagi, juga dia ngambil juga lagi di distributor, jadi harganya itu nggak murah, jadi kamu nggak bisa menjual lagi dengan harga pasar yang bisa bersaing. Jadi harus dicari dulu distributor untuk kamu bekerja sama, untuk kamu bisa mengambil barang-barangnya lebih murah. Dan juga jangan khawatir, di sini biasanya ya itu kalau kita sudah buka toko, apalagi seperti di pinggir jalan ya, ke jalan, nggak usah pun di pinggir jalan, di dalam gang-gang, cuman kamu harus bikin spanduknya ya, spanduk itu, atau bikin spanduk seperti yang ini ya. Bentar ya, aku tunjukin. Nah, ini ada spanduk. Nah, ini spanduk namanya ya, spanduk untuk menunjukkan bahwa ini adalah toko sembako. Apabila kamu sudah buat spanduk di depan rumah kamu atau di toko yang kamu buat itu, otomatis jangan khawatir, itu sales biasanya akan datang dan akan menawarkan barang yang dibawanya ya. Itu misalnya macam-macam, itu sales itu mulai sales rokok, sales untuk sabun, colek, sales makanan, jajanan, itu banyak tuh sales itu akan datang kalau kita sudah bikin spanduk bahwa jadi tahu ya, spanduk itu tadi untuk menunjukkan bahwa kita berjualan apa, produk apa yang kita jual. Nah, jadi supaya tahu itu, nanti nggak usah khawatir, itu nanti kita tinggal pesen, besoknya akan diantar barang yang kita pesen tadi dari sales, dan juga harganya juga lebih murah dari distributor, ataupun sama biasanya dari distributor ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita dapat barangnya di mana, nanti murah apa enggaknya. Yang penting kita buka dulu, isi aja seperlunya, yang setahu kita. Nanti itu konsumen sendiri yang ngajarin kita, yang
menunjukkan, memberitahu bahan apa yang perlu kita siapkan. Gak juga semuanya kita tahu ya bahan-bahan, apalagi kita baru pertama kali buka ya, yang kita tahu aja yang biasa yang kita buka ya. Cuman itu tadi, konsumen itu kan banyak macam-macam ya permintaannya yang dibutuhkannya ya, dan mereknya juga kan bermacam-macam. Oke teman-teman, itu tadi ya tips yang dari aku apabila kamu mau buka toko atau warung sembako di dalam rumah. Gak usah khawatir kalau mau buka usaha, gak perlu harus di pasar atau di mana. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat kamu tips dari aku tadi ya. Jangan khawatir, rezeki itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia cuma bisa berusaha dan berdoa. Dan yakinlah rezeki itu sudah masing-masing ya, walaupun toko sembako itu banyak dan kita bukanya cuman di rumah, itu jangan khawatir, sekitaran kita itu kan pasti banyak ya, dan otomatis akan belanja ke tempat kita. Yang penting harga kita bisa bersaing dengan tempat lain, dan juga barang kita yang kita sediain lengkap, dan otomatis konsumen sekitar kita itu tidak akan lari kemana-mana. Oke teman-teman, sampai sini dulu video dari aku, tips mau membuka usaha toko sembako atau warung sembako di rumahan ya. Oke, kalau kamu suka video aku, jangan lupa ya support terus channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan kamu bisa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kamu bisa follow Instagram aku dan FB aku atas nama Rolina Sipahutan. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.